Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan Maret ya. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya ya. Bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Apa sih pesan semesta buat kamu di Maret ya, energi Maret ini. Ambil yang resonate aja ya buat kamu. Di sini aku akan tarik 3 kartu. Tiga kartu tarotnya dan nanti kita akan baca untuk orakelnya juga ya. Oke, di sini ada Ten of Pentacles. Wow. Aku lihat di sini ada keberuntungan yang datang ya. Keberuntungan bisa dari segi finansial, kayak gitu ya. Terutama finansial di sini ya. Kalau kamu punya kesulitan finansial sebelumnya, keuangan kamu bakal ngebaik lagi gitu. Dan aku juga ngerasa ini juga ada kaitannya dengan kelimpahan ya. Kelimpahan, keberlimpahan. Mungkin ada banyak rezeki yang datang di sini dari berbagai arah ya, tanpa kamu duga, tanpa kamu sangka gitu ya. Jadi kondisi finansial kamu cukup stabil gitu ya. Dan aku juga ngerasa di sini ada beberapa yang hubungan kamu dengan keluarga itu benar-benar sangat harmoni ya. Harmoni, stabil, dari segi keuangan bagus, hubungan kamu dengan keluarga kamu baik, ya sangat-sangat aman di sini, sangat-sangat nyaman gitu, ya stabil ya. Dan untuk beberapa orang mungkin akan ada hubungan yang lebih ya dengan pasangan kamu, komitmen kayak gitu, komitmen yang lebih gitu ya. Kalau misalkan kamu belum menikah, mungkin ini ada semacam istilahnya hubungan yang akan lanjut ke jenjang pernikahan gitu ya. Karena di sini Ten of Pentacles ini menandakan sebuah keluarga gitu ya. Mungkin pasangan kamu ingin ngajakin kamu married kayak gitu, hubungan jangka panjang, atau kamu akan dikenalin ke keluarganya kayak gitu. Kemudian di sini ada The Emperor ya. Nah, ini sangat-sangat stabil ya. Aku juga ngerasa di karir kamu juga stabil di sini. Posisi kamu cukup aman juga ya, yang aku lihat di sini di posisi kamu. Kemudian The Emperor ini juga menandakan bahwa segala sesuatu itu terkendali ya, terkendali gitu. Jadi kamu itu benar-benar bisa mengendalikan semua gitu ya. Jadi kalaupun kamu punya problem, masalah itu kamu bisa menghandle dengan baik gitu. Oke. Dan aku juga ngerasa nggak semua, untuk beberapa orang ini kamu diminta ya, kendalikan pengeluaran ya dalam segi keuangan gitu. Karena bisa juga Ten of Pentacles ini menandakan bahwa mungkin kamu, kalau kamu nggak kendaliin ya keuangan kamu ini, bisa saja ya kamu terlalu banyak ngeluarin uang ya untuk kebutuhan keluarga ya gitu. Yang nggak masalah ya, untuk kebutuhan keluarga itu baik, oke gitu ya. Tapi kalau terlalu kamu nggak kontrol gitu ya, nah ini bisa-bisa harta kamu terkuras ya, atau kayak tabungan, simpanan kayak gitu, itu bisa-bisa habis gitu loh ya. Makanya ini kamu harus kontrol ya, kendaliin dalam hal pembelanjaan atau pengeluaran kayak gitu ya. Kontrol diri gitu loh. Jangan keluar gitu, kamu nggak perhitungan, padahal yang kamu keluarkan itu bukan sesuatu yang benar-benar kamu butuhkan gitu ya, katakanlah seperti itu ya, tapi hanya untuk memenuhi keinginan atau ego kayak gitu ya. Makanya kendaliin seperti itu. Dan gak semua juga ya, untuk beberapa orang ini aku ngerasa kamu akan dealing dengan seseorang yang lebih tua ya. Seseorang yang lebih tua, akan dealing dengan seseorang yang lebih tua dari kamu.
sosoknya kebapakan, dewasa banget. Kalau perempuan ya keibuan kayak gitu ya, sosoknya dewasa banget, stabil, punya hasrat ya, atau atau kayak ya namanya orang dewasa ya, dia itu bisa ngejaga atau ngelindungi gitu. Hanya saja orang ini agak sedikit kaku orangnya ya, kaku atau tidak terlalu emosional ya. Jadi bisa dibilang mungkin dia tidak terlalu bisa gitu loh dalam menunjukkan perasaan dia kayak gitu, seperti itu ya. Mungkin cara dia menunjukkan rasa kasih sayangnya itu yaitu dengan cara memberikan kenyamanan ya dari segi finansial gitu. Yang penting pasangannya itu gak kekurangan gitu ya, mau beli apa, mau apa gitu ya, duit ada kayak gitu loh ya, istilahnya tuh kayak gitu. Tapi dia kurang ini ya, kalau kamu yang suka yang romantis gitu ya, manis-manis, itu dia bukan tipe orang yang seperti itu gitu ya, karena cenderung orang ini agak sedikit kaku gitu ya. Bukan kolot dia, tapi agak sedikit yang memang mungkin dari kecil dia hidup di keluarga yang memang begitu ya. Mungkin sebagai contohnya, kalau yang dia contoh itu ayahnya ya, nah jadi kayak menurun gitu loh ya. Seperti itu. Yang penting contoh nih, kamu pengen apa, duit ada gitu ya, dia kasih kayak gitu loh istilahnya ya. Tapi kalau misalkan harus manja-manja atau mengikuti keinginan kamu, dia agak sedikit kurang di sini ya. Dia akan perhatikan dulu gitu, seperti apa maunya kamu, apakah maunya kamu, karena ini masih orang ini dewasa ya, dewasa, jadi juga sisi dewasanya itu ngerasa ada ego dia gitu ya, ada sisi dia gitu yang ego gitu ya. Nah makanya kalau kamu misalkan pengen apa nggak diturutin, kamu ngambek ya, mungkin dia nggak akan peduli gitu ya, kayak kesannya akan dicuekin kayak gitu kalau terlalu ini. Karena ini juga tipe orang yang agak sedikit controlling gitu ya, tidak selalu melulu mengikuti keinginan kamu kayak gitu, enggak gitu loh. Mungkin dari beberapa mereka agak sedikit berbeda dari ekspektasi kamu. Kalau dealing dengan orang seperti ini, jangan terlalu banyak ekspektasi gitu ya. Apalagi orangnya ini mungkin usianya dewasa ya, 40 tahun ke atas kayak gitu ya. Jadi dia cuman ingin hubungan yang stabil gitu ya, kayak nggak banyak drama, nggak banyak apa istilahnya ya, pokoknya nggak banyak drama lah istilahnya gitu, stabil gitu ya nggak gitu, nggak suka ribut-ribut, nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Kalau kamu merengek-rengek kayak anak kecil ya, mungkin siap-siap aja diabaikan oleh orang ini gitu dah ya. Tapi bisa juga ini adalah pasangan kamu sendiri ya, seperti itu. Kalau dari segi karir, keuangan di sini aku ngerasa oke banget ya, oke aja, ini stabil, nggak ada problem, nggak ada masalah ya. Posisi kamu juga cukup stabil di pekerjaan kamu ya, atau di perusahaan kamu, di posisi kamu kayak gitu. Keuangan juga tadi aku bilang di sini banyak keberuntungan yang datang ya. Untuk beberapa orang mungkin juga dapat warisan di sini, warisan dari keluarga atau pihak ayah, bisa juga ya, kayak gitu. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles. Untuk beberapa orang kamu masih diminta untuk sabar menunggu ya. Apapun yang kamu kerjakan saat ini bukan tidak ada hasil, hanya kamu masih butuh waktu untuk menunggu gitu ya. Untuk panen itu kan namanya menanam, itu kan gak harus panen cepet panen gitu ya, atau hari ini nanam besok langsung panen kan enggak ya. Jadi kayak butuh waktu kayak gitu. Nah selagi kamu menunggu gitu ya, atau bersabar, nah evaluasi kembali apa yang sudah kamu kerjakan itu. Mungkin ada yang kurang ya, mungkin ada yang perlu diperbaiki kayak gitu ya, evaluasi ulang kayak gitu, seperti itu. Dan aku juga ngerasa nggak semua ini juga seperti yang tadi ya, kamu akan memetik hasil dari kerja keras kamu di sini, apa yang sudah kamu tanam dulu gitu. Makanya tadi aku bilang di sini ada Ten of Pentacles, ini kayak kelimpahan gitu ya, keberuntungan, kelimpahan gitu, banyak banget di sini hasil yang kamu dapat gitu ya. Mungkin ya nggak semua, beberapa aja di sini. Aku ngerasa kayak
sebelum-sebelumnya ya. Hidup kamu tuh kayak stuck ya, hidup kamu kayak stuck dari segi kondisi keadaan, terutama dari segi finansial gitu. Kamu ngerasa kok apa yang kamu lakuin itu kayak nggak jalan gitu, kayak seolah-olah tuh rezeki kamu tuh mampet kayak gitu ya, padahal itu bukan mampet ya. Kayak kalau aku ngerasa tuh kayak kayak dia itu kayak kamu tuh lagi ditembokin dulu kayak gitu ya. Nah nanti kalau udah temboknya dibuka gitu ya, itu tuh kayak aliran airnya tuh kenceng kayak gitu loh. Nah istilahnya kayak gitu. Jadi baratnya tuh kayak ke pending. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan di sini dia akan datang bersamaan gitu. Akan datang bersamaan gitu. Ya, mudah-mudahan di Maret ini energi ini sudah masuk ke kamu ya. Kalau enggak ya setelah kamu melihat tradingan ini gitu. Ya, karena ini aku nariknya energi tarikan Maret ya, tapi tidak berarti ini akan terjadi di bulan Maret juga gitu ya. Bisa di next Maret gitu ya. Kapanpun kamu nonton readingan ini ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat dari oracle-nya. Ini mungkin Angel Answer ya, oracle di sini. Aku akan tarik satu kartu buat kamu. Mungkin ini akan menjawab pertanyaan kamu ataupun sebagai pesan, saran atau nasihat untuk kamu yang perlu kamu dengar ya. Ya, entah ini untuk situasi keadaan kamu saat ini atau dari sesuatu yang kamu pertanyakan ya. Oke, di sini ada meditation bring answer. Meditasi memberikan kamu jawabannya. Jadi kamu itu kayak diminta untuk bermeditasi, merenung, mendiamkan diri kamu dulu ya, dengarkan intuisi kamu, suara hati kamu. Kalau kamu punya problem apa itu jangan cari jawaban di luar ya, jawabannya ada di dalam diri kamu. Ya, jadi kamu harus bertanya ke dalam, masuk ke dalam di sini kayak gitu. Ya, tanya pada diri sendiri. Ya, kamu tidak akan mendapatkan jawaban dari luar diri kamu. Kamu hanya dapat jawaban itu dari dalam diri kamu. Ketika kamu mendengarkan suara-suara di dalam hati kamu, nah disitulah kamu akan menemukan jawaban atau petunjuk yang kamu cari gitu ya, atau jawaban yang sedang kamu cari atau kamu nantikan gitu. Kemudian aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini memang kamu diminta untuk meditasi ya, untuk lebih tenang gitu ya, menenangkan hati dan pikiran kamu ya, sebelum kamu memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu. Karena di sini juga ada Seven of Pentacles yang meminta kamu tuh harus sabar gitu ya. Ini juga menandakan perenungan atau evaluasi kembali gitu, evaluasi diri, evaluasi kembali gitu ya, yang sesuatu yang menjadi problem kamu itu gitu ya. Jadi ketika hati kamu tenang, kamu akan dapat melihat jalan keluar kayak gitu. Oke, kita lihat dari asmara kamu ya. Di sini aku hanya akan membacakan pesan singkatnya untuk asmara kamu. Karena untuk love reading kita ada sendiri ya. Untuk yang single dulu. Playfulness, bersenang-senang ya. Kapan sih terakhir kali kamu bersenang-senang? Kapan terakhir kali kamu tertawa-tawa? Kapan terakhir kali kamu merasa gembira, have fun dengan hidup kamu? Gitu ya. Ini kartu ini meminta kamu untuk bersenang-senang. Ya, jangan sedih, jangan galau terus gitu ya. Seperti itu. Dan playfulness ini juga menandakan bahwa tertawa adalah terapi terbaik ya untuk kamu yang lagi sedang patah hati, mungkin masih sedih, masih kecewa, masih kayak kok jomblo terus ya, kok nggak ada pasangan gitu ya, kok nggak datang-datang jodohku, nah misalnya kayak gitu ya. Nah ini coba, ini kan dulu energi kamu ya, kan dulu istilahnya, kalau kamu tertawa kayak gitu ya, ketawa-tawa gitu kan, ini kamu, badan kamu kan
hormonnya berubah gitu kan. Nah, jadi nggak low, nggak sedih, nggak galau kayak gitu ya. Nah, ini sifat keceriaan itu akan menarik pasangan juga kayak gitu loh istilahnya ya. Makanya di sini kamu juga selain itu harus bisa semangat, percaya diri lagi kayak gitu ya. Kalau masih ada rasa-rasa sakit hati, kecewa, nah itu untuk membangkitkan kembali gairah ya, itu yaitu dengan kamu tertawa gitu. Kalau kamu nggak bisa tertawa ya nontonlah ya video-video yang lucu atau film-film yang lucu ya, atau film-film yang romantis gitu yang kesannya nggak galau ya, tapi justru bikin kamu itu kayak ngerasa senang gitu ya ketika kamu nontonnya tuh ikut berbunga-bunga. Nah gitu ya, biar ini kamu tuh up lagi kayak gitu ya, naik lagi gitu ya, nggak turun lagi gitu dari secara energi gitu ya. Apalagi tubuh itu kan merasakan ya, kalau kamu sedih itu yang paling ini tubuh kamu gitu, dia pasti akan merasakan tubuh karena nyimpennya di situ gitu. Oke, jadi kamu harus bersenang-senang, tertawa-tawa gitu ya, dan ini juga menandakan sikap ceria ya, ceria lagi kayak gitu ya, karena dengan sikap keceriaan kamu nanti akan menarik pasangan gitu ya, pasangan atau orang yang akan mendekat ke kamu gitu ya, energi keceriaan gitu ya, karena keceriaan itu kan positif ya gitu loh, vibe-nya kan positif gitu ya, ceria, gembira kayak gitu, fun, nah istilahnya itu gitu. Kemudian kita lihat lagi untuk yang berpasangan, forgiving and learning, maafkan dan belajar ya dari sebelum-sebelumnya, dan maafkan pasangan kamu ya. Dengan memaafkan maka segalanya akan baik-baik aja gitu ya. Release di sini. Oke, forgiving and learning, meminta kamu untuk memaafkan dan belajar dari yang terjadi, karena ini untuk pasangan ya, berarti ada problem dengan pasangan kamu, tapi rasa-rasanya kamu masih sulit untuk memaafkan pasangan kamu ya, kayak ya namanya pasangan itu nggak boleh ya ada rasa dendam, apalagi kalau kesalahan dia itu bisa ditoleransi lah, atau kayak kesalahan dia itu nggak terlalu fatal gitu ya, nggak melewati batas ya, seperti itu. Dan pasangan kamu juga menyadari kesalahannya, mengakui kesalahannya, meminta maaf ke kamu, dan bisa belajar dari situ, karena hubungan itu kan untuk bertumbuh bersama ya, terutama kamu yang sudah menikah di sini ya, karena di sini ada forgiving and learning ya, ada maaf, ada belajar gitu ya. Kalau sudah ada maaf dan belajar, berarti orang ini sudah benar-benar menyesal ya, atau benar-benar minta maafnya itu benar-benar gitu, karena dengan sudah bisa belajar berarti ada perubahan gitu ya, bukan minta maaf doang tapi nggak ada perubahan ya, nggak bisa belajar dari kesalahan, nggak gitu ya. Karena pasangan kamu sudah minta maaf, bisa belajar dari situ ya, otomatis kamu juga harus mau nggak mau harus lepaskan ya, release gitu ya. Jangan masih ada rasa dendam atau marah gitu ya, namanya pasangan ya. Kalian harus tahu ya, untuk menjaga hubungan tetap baik, tetap sehat itu seperti apa gitu. Kalau kamu masih ada kemarahan, ada kayak dendam gitu ya, belum bisa memaafkan kesalahan dia dulu, itu nanti akan terbawa ya lama-lama gitu, karena di dalam batin kamu itu masih ada rasa itu ya, kayak itu kan kayak semacam racun gitu. Nah itu nantinya juga akan berpengaruh pada perilaku kamu, sikap kamu atau tindakan kamu sama pasangan. Nah itu nggak bagus ya, atau kayak berpengaruh pada hubungan kamu, seperti itu ya. Makanya di sini maafkan dan belajar ya. Untuk beberapa orang ini memang kalau sebelumnya kalian renggang dengan pasangan, dia akan minta maaf, datang ke kamu di sini ya, mengakui kesalahannya, menyesal, minta maaf ya, dengan membawa perubahan, bukan tidak ada perubahan ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate ya. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.